Drama kerajaan sedang meletus di balik tembok istana dan Ratu Camilla, kabarnya sangat terpukul. Setelah bertahan-tahan membangun posisi kerajaan keluarganya dengan hati-hati, Pangeran William baru saja mengambil langkah berkuasa tertinggi dengan mencabut gelar-gelar kerajaan dari kerabat Camilla tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sumber mengatakan, reaksi Camilla sangat meledak-ledak dengan membanting pintu istana dan menuntut penjelasan. Apa sebenarnya yang memicu keputusan mengejutkan ini? Mengapa William tiba-tiba mengubah sejarah kerajaan? Ini bukan sekadar perselisihan keluarga, melainkan perhitungan ulang kerajaan yang sedang berlangsung. Saya merasa baik malam ini. Saya hampir tidak percaya kita sudah di sini, tahun keempat di Afrika, dan saya sangat senang karena sudah lama menantikan kesempatan ini. Pangeran William Dayam-Dayam sedang membentuk ulang monarki. Ada keputusan yang harus dijaga kerahasiaannya, dibuat secara tertutup di balik pintu tertutup, berharap tidak ada yang menyadarinya. Ini salah satu keputusan seperti itu, langkah diam yang diambil dalam istana, disampaikan dengan cara yang tepat, tapi tidak diumumkan ke publik. Namun, ketika orang-orang mengetahuinya, hal ini menimbulkan kegemparan. Keluarga kerajaan merasakan perubahan itu, dan yang merasakan paling kuat adalah Ratu Camilla. Pangeran William telah mengambil keputusan. Perlahan dan hati-hati, ia mulai mencabut berbagai kehormatan kecil, namun berarti yang sebelumnya diberikan kepada keluarga Camilla. Seiring waktu, anak-anak dan cucunya mendapatkan perhatian lebih, rasa hormat lebih, dan tempat kecil di kehidupan kerajaan. Meski mereka bukan anggota darah kerajaan dan tidak akan mewarisi tahta, mereka mendapat tempat di sisi Camilla. Kini, tempat itu secara diam-diam mulai diambil kembali. Semua bermula dari hal-hal kecil, gelar dan peran yang tidak memberikan kekuasaan nyata, tapi tetap berarti. Nama dalam daftar, tempat di suatu acara, sebutan dalam pidato. Ini adalah tanda yang sebelumnya diatur Camilla untuk keluarganya, tanda bahwa mereka diikutsertakan, meskipun hanya di permukaan. Tapi William melihatnya berbeda. Ia percaya, keluarga kerajaan harus tetap mengikuti tradisi dengan ketat. Bagi dia, ini bukan masalah kebaikan atau penampilan, tapi menjaga kemurnian dan batas jelas dalam keluarga. Karajan, orang dekat istana, menyebut ini sebagai riset monarki. Apa yang dibangun Camilla untuk keluarganya, kini perlahan dibongkar. Tidak ada lagi peran kehormatan, tidak ada lagi undangan ke acara kerajaan, tidak ada lagi nama yang tercantum bersama. Mereka yang lahir dari garis darah kerajaan. Setiap ikatan kecil antara keluarga Camilla, keluarga Parker BS, dan mahkota kini dihapus secara dayam-dayam. Alasannya di atas kertas sederhana, mengembalikan monarki ke bentuk aslinya. Namun pesan yang lebih dalam jelas, menjadi bagian dari keluarga kerajaan, tidak bisa lewat pernikahan. Harus melalui darah. Hanya darah yang memberi tempat. Waktu pelaksanaannya juga penting, dengan Raja Charles yang sedang menghadapi masalah kesehatan serius, Pangeran William mulai mengambil lebih banyak tugas kerajaan. Keputusan tenang tapi tegas ini memperlihatkan tipe raja yang mungkin akan dia tunjukkan. William tampak menginginkan keluarga kerajaan yang lebih kecil, sederhana, dengan batasan jelas dan risiko lebih sedikit. Tindakannya menunjukkan keinginannya menjaga citra kerajaan, bukan hanya mahkota, tapi apa yang diwakilinya. Ia ingin publik tahu dengan jelas siapa yang mewakili mahkota dan mengapa. Pesannya jelas. Keluarga darah yang utama. Ikatan emosional sekuat apapun tidak mengubah itu. Ini pesan sulit, terutama bagi Ratu Camilla. Ia telah bertahan-tahan membantu orang terdekatnya mendapat tempat dalam kehidupan kerajaan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Ia memberi mereka kesempatan, membantu mereka dikenal dan dihormati. Sekarang semua itu perlahan hilang. Bagi Camilla, ini pasti sangat menyakitkan dan mungkin terasa pribadi. Menyaksikan keluarganya dijauhkan setelah begitu banyak usaha pasti sangat memilukan. Tapi ini lebih dari sekadar gelar atau peran. Ini menunjukkan bagaimana keluarga kerajaan berubah. Pangeran William sedang membentuk masa depan kerajaan yang baru. Ia tampak percaya bahwa aturan jelas dan batas tegas akan menjaga monarki tetap kuat dan dihormati. Sementara keluarga kerajaan lain di dunia menghadapi skandal dan ketidakpastian, William memilih jalur berbeda, kejelasan dan kendali. Ia berpikir jauh ke depan. Ia menginginkan keluarga kerajaan yang melayani negara tanpa dibebani hubungan pribadi. Ia ingin dunia melihat dengan jelas siapa yang tergolong kerajaan dan mengapa. Tidak ada lagi melanggar aturan
atau pengecualian diam-diam. Dengan Raja Charles mulai mundur perlahan, pendekatan tenang dan teguh William semakin terlihat. Ia tidak perlu meninggikan suaranya. Aksinya sudah berbicara lantang. Ia menunjukkan kesiapan memimpin dan kemauan mengambil keputusan sulit demi masa depan. Mahkota. Meskipun keluarga Camilla dikeluarkan dari lingkaran kerajaan, kenyataan bahwa mereka pernah termasuk menunjukkan betapa besar perubahan yang sudah terjadi. Jadi, bagaimana keluarga Camilla bisa menjadi bagian dari lingkaran kerajaan? Mari kita lihat lebih dekat perjalanan integrasi kerajaan Camilla Parker BS. Pada awalnya, banyak orang merasa dia tidak cocok, banyak yang tidak menyukainya. Bahkan sebagian menyalahkannya atas masalah antara Pangeran Charles dan Putri Diana. Publik dan sebagian orang anggota keluarga kerajaan tidak menerima Camilla. Namun, ia tidak menyerah. Ia tetap tenang dan sabar. Perlahan-lahan, ia mulai menemukan tempatnya dalam kehidupan kerajaan. Ia menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Seiring waktu, pandangan orang-orang terhadapnya mulai berubah. Pengaruhnya tumbuh secara perlahan. Dan bukan hanya dirinya saja yang berubah. Anak-anak serta cucunya juga mulai lebih sering terlihat dalam acara-acara kerajaan. Putranya, Tom Parker BS, putrinya, Laura Lopez, dan 5 cucunya mulai lebih sering tampil di depan publik. Mereka bukan darah kerajaan, tetapi mulai menjadi bagian dari kehidupan kerajaan. Hal ini membuat beberapa orang merasa tidak nyaman, terutama mereka yang masih memegang teguh tradisi kerajaan lama. Pada tahun 2005, ketika Camilla menikah dengan Pangeran Charles, anak-anaknya menjalani hidup yang sangat privat. Orang bahkan tidak tahu nama mereka. Di dalam istana, mereka lebih sering berada di balik layar. Mereka tidak memiliki gelar atau peran kerajaan, tetapi tetap dekat dengan Camilla. Seiring waktu, keadaan itu mulai berubah. Pada dekade 2010, saat publik mulai lebih menerima Camilla, keluarganya juga mulai lebih sering muncul. Mereka berkunjung ke kediaman kerajaan, menghadiri pertemuan keluarga, dan hadir di acara penting. Bukan di pusat perhatian, tetapi selalu berada di dekatnya. Meski tanpa gelar resmi, Tom dan Laura mulai mendapatkan hak istimewa secara diam-diam. Staf istana mulai memperlakukan mereka sebagai bagian dari rumah tangga Camilla. Mereka diundang ke acara resmi dan mendapat tempat duduk yang lebih dekat ke depan. Perlahan tapi pasti, mereka mulai diintegrasikan ke dalam kehidupan kerajaan. Camilla tidak memaksa apapun. Ia tidak membuat tuntutan keras atau menimbulkan keributan. Sebaliknya, ia dengan lembut mendukung gagasan bahwa keluarga campuran bisa menjadi bagian dari kehidupan kerajaan. Dengan kesabaran dan timing yang tepat, ia membantu keluarganya melangkah satu persatu. Momen besar datang saat penobatan Raja Charles. Cucu-cucu Camilla, Gus dan Louis Lopes, serta Freddie Parker BS, dipilih menjadi halaman kehormatan. Ini mengejutkan, karena peran tersebut biasanya diberikan kepada anak-anak kerajaan atau putra adipati. Pilihan itu memberikan pesan yang jelas. Keluarga Camilla bukan hanya diterima, tapi kini menjadi bagian dari cerita kerajaan. Setelah penobatan, Camilla diam-diam berusaha melakukan lebih banyak hal. Ia berharap kehucukannya dapat diakui secara resmi, mungkin diberikan gelar seremonial. Ia tidak berharap mereka termasuk dalam garis suksesi tahta, tapi ingin mereka dikenang sebagai bagian dari sejarah kerajaan. Untuk mewujudkannya, ia bekerja di balik layar. Fotografer kerajaan diminta untuk memasukkan cue-cucukannya dalam lebih banyak foto. Tim hubungan masyarakat mulai lebih sering menyebut mereka dalam berita. Staf istana bercanda bahwa sekarang ada 2 cabang kerajaan, satu dari keluarga Windsor dan satu lagi dari pihak Camilla, yaitu keluarga Parker BS. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa anggota kerajaan yang lebih tua dan pendukung tradisi merasa tidak nyaman. Mereka khawatir jika memberi ruang bagi keluarga tanpa darah kerajaan dapat melemahkan citra kerajaan. Meski demikian, Camilla terus berusaha. Ia membuat permintaan diam-diam agar cucu-cucunya mendapatkan peran dalam acara kerajaan, gelar kecil, bahkan rumah di tanah kerajaan. Sebagian besar permintaan ini ditolak dengan sopan atau diabaikan. Namun di balik kata-kata sopan itu, ketegangan mulai meningkat. Camilla telah menghabiskan bertahan-tahan membangun tempat bagi anak-anak dan cucunya. Ia ingin tempat tersebut bertahan, sekalipun harus mengubah tradisi lama. Keteguhan dan tekadnya menunjukkan betapa besar cintanya dan sejauh mana ia rela berjuang demi keluarganya. Dulu dipandang sebagai orang luar, akhirnya Camilla menjadi bagian dari hati kerajaan.
Meskipun menghadapi berbagai rintangan, jalannya yang penuh kesabaran dan kehotehation meninggalkan dampak yang bertahan lama di dunia kerajaan. Namun, bagaimana seorang mantan orang luar bisa menjadi bagian dari keluarga kerajaan? Mari kita telusuri dan ungkap awal mula hubungan bermasalah antara Charles dan Diana terlebih dahulu. Perjalanan tidak terduga Camilla menuju gelar kerajaan. Camilla tidak langsung menjadi bangsawan. Perjalanannya panjang, sunyi, penuh liku, patah hati, dan tahun-tahun menunggu. Sebelum gelar mewah dan kehidupan kerajaan, ia hanyalah Camilla Shen, menjalani kehidupan biasa. Ia bertemu Pangeran Charles pada awal tahun 70-an. Bukan di pertandingan polo seperti yang sering dikatakan orang, melainkan di rumah seorang teman. Mereka langsung akrab, pergi ke pesta bersama, tertawa bersama, dan Camilla sering mendukung Charles saat ia bermain polo. Segera, persahabatan berubah menjadi cinta. Charles bertemu keluarga Camilla yang ceria dan suka berpetualang. Dan Camilla bertemu sebagian keluarganya. Rasanya sesuatu yang nyata mulai tumbuh. Namun pada tahun 1973, semua berubah. Charles pergi untuk bertugas di Angkatan Laut. Mereka belum bertunangan, sehingga tidak ada ikatan yang mengikat mereka. Ada yang bilang ia tidak pernah meminta Camilla menunggu. Beberapa percaya Lord Mountbatten sengaja mengirim Charles pergi, berharap ia menikah dengan seseorang yang lebih pantas. Bahkan ada desas-desus bahwa Camilla masih memiliki perasaan pada mantan kekasihnya, Andrew Parker B.S., pria yang memiliki hubungan naik turun dengannya. Saat Charles berlayar di laut, Camilla menikah dengan Andrew. Ketika Charles kembali, semuanya sudah terlambat. Camilla sudah menjadi istri orang lain. Waktu terus berjalan. Mereka masing-masing melanjutkan hidup. Pada tahun 1981, dunia merayakan saat Charles menikahi Lady Diana Spencer yang cantik, tampaknya seperti kisah dongeng. Tetapi di balik layar, keadaan jauh dari sempurna. Charles dan Diana sangat berbeda. Orang-orang itu, senyum publik mereka menyembunyikan kesunyian dan jarak yang ada di antara mereka di rumah. Kemudian, pada akhir tahun 80-an, sesuatu yang tak terduga terjadi. Charles dan Camilla bertemu kembali. Cinta mereka tidak terasa baru, melainkan seperti melanjutkan dari tempat yang pernah mereka tinggalkan. Aku punya kursi di ujung. Tetapi sekarang semuanya menjadi lebih rumit. Mereka sudah lebih tua, menikah dengan orang lain, dan terus-menerus diawasi oleh dunia. Pada tahun 1989, Putri Diana mengetahui perselingkuhan itu di sebuah pesta. Dia mendekati Camilla dan dengan berani memintanya untuk minggir. Namun, ikatan antara Charles dan Camilla sangat dalam. Itu bukan sekadar cinta, tapi bertahan-tahan persahabatan, pengertian, dan kepercayaan. Memasuki awal tahun 90-an, kebenaran mulai terungkap. Biografi Diana mengungkapkan kesedihan dan kesepiannya. Pada tahun 1992, Charles dan Diana berpisah. Setahun kemudian, pembicaraan telepon pribadi antara Charles dan Camilla bocor dan menggemparkan dunia. Charles kemudian mengatakan bahwa ia hanya berpaling kepada Camilla setelah pernikahannya runtuh. Diana juga membuka tentang rasa sakitnya. Tahun 1996, pasangan kerajaan itu bercerai. Pada waktu yang hampir bersamaan, pernikahan Camilla juga berakhir. Kini, mereka akhirnya bebas. Tetapi ini bukan kisah dongeng. Namun, banyak orang masih sangat mencintai Diana dan menyalahkan Camilla atas semua rasa sakit itu. Alih-alih membalas atau mencari perhatian, Camilla memilih diam. Dia berdiri di sisi Charles dengan cinta dan kesetiaan. Perlahan-lahan, orang mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia tidak berusaha menjadi Diana. Dia tetap tenang, baik, hati, dan setia pada dirinya sendiri. Pada tahun 2005, Charles dan Camilla menikah secara sederhana dan tenang. Ratu Elizabeth tidak menghadiri acara pernikahan, tetapi dia datang untuk memberikan berkat setelahnya. Sebuah tanda tenang namun kuat, bahwa Camilla kini benar-benar diterima. Setelah itu, Camilla fokus melakukan hal-hal baik. Dia membantu badan, amal, mempromosikan membaca, dan mendukung berbagai isu yang penting baginya. Secara bertahap, publik mulai menerima dirinya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang stabil, lembut, dan setia. Kemudian, pada tahun 2022, ketika Ratu Elizabeth wafat dan Charles menjadi raja, Camilla menjadi permaisuri ratu. Momen ini sangat tak terduga bagi banyak orang. Namun, di sana dia berdiri, di sisi raja baru,
penuh dengan kekuatan dan kemuliaan yang tenang. Perjalanan panjang dan penuh kesabarannya akhirnya membawanya ke singgasana, bukan dengan gemerlap, tetapi dengan martabat. Lalu, mengapa William membuat keputusan ini? Mari kita cari tahu upaya William untuk menjaga mahkota. Di balik kemewahan acara kerajaan dan senyum dalam foto publik, ada sesuatu yang diam tapi bermakna. Tidak keras atau dramatis, tapi penting. Pangeran William, raja masa depan, diam-diam, mengamati, belajar, dan berpikir. Kini, ia siap mengambil langkah-langkah yang tenang, namun jelas ke depan. Selama bertahun-tahun, William tetap sopan dan hormat di publik. Dia tersenyum, berjabat tangan, dan menghormati keluarganya. Namun dalam istana, dia punya kekhawatiran pribadi. Dia mulai merasa bahwa keluarga kerajaan berubah dengan cara yang tidak sesuai dengan dirinya. Nilai-nilai yang ia yakini tampak memudar. William menghormati ayahnya, Raja Charles, dan mengerti cinta yang dimiliki ayahnya pada Camilla. William percaya setiap orang berhak mendapatkan cinta, tapi dia juga percaya pada sesuatu yang lebih besar. Tugas, tradisi, dan kekuatan tenang mahkota. Ini bukan gagasan kuno baginya, melainkan fondasi kerajaan. Saat Camilla menjadi permaisuri, keluarganya mulai lebih sering hadir dalam acara kerajaan. Anak-anak dan cucunya, meskipun baik, mulai mengambil peran yang menurut William harusnya dipegang oleh keluarga kerajaan langsung. Beberapa orang mungkin tidak memperhatikan atau tidak keberatan, tapi bagi William, hal itu sangat penting. Dia percaya tugas kerajaan harus mengikuti tradisi yang jelas, bukan berdasarkan pernikahan atau perasaan pribadi. Jika terlalu banyak orang memakai gelar kerajaan, publik bisa bingung tentang siapa yang benar-benar mewakili mahkota. Putri Kate sependapat. Dia dan William sama-sama percaya pada keluarga kerajaan yang lebih sederhana, lebih sedikit orang, tetapi dengan arti dan tujuan yang lebih kuat. Bukan soal kekuasaan, tapi soal kejelasan dan rasa hormat. Jadi, dengan tenang dan penuh pertimbangan, William mulai merencanakan. Dia tidak berteriak atau memaksa. Dia hanya mulai membuat perubahan kecil yang hati-hati untuk melindungi apa yang paling ia hargai. Kehormatan keluarga kerajaan, Dea Manggagumi, Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip, dan Putri Anne. Mereka selalu menjaga lingkaran kerajaan kecil dan bermakna. William setuju dengan gagasan itu. Dia juga memperhatikan opini publik. Dia membaca berita dan melihat ketika orang mulai frustrasi dengan anggota kerajaan yang jauh dan hidup mewah. Dia mengerti bahwa kepercayaan publik itu rapuh. Dia percaya mahkota harus rendah hati, baik hati, dan terhubung dengan rakyat. Pandangan William menjadi jelas. Hanya mereka yang benar-benar lahir dalam keluarga kerajaan yang harus menjalankan peran resmi kerajaan. Tidak ada gelar tambahan untuk kerabat melalui pernikahan. Tidak ada tugas publik untuk keluarga besar, bukan karena tidak suka, tetapi karena cinta dan hormat pada mahkota. Dia percaya kesetiaan keluarga penting, tetapi mahkota harus didahulukan. Itu tidak membuatnya dingin, tapi membuatnya penuh pertimbangan. Dia tidak ingin membuat orang sakit hati atau tersinggung. Dia hanya ingin mengarahkan keluarga kerajaan kembali ke tujuan sebenarnya. Tindakannya bukan melawan keluarga Camilla. Dia hanya ingin mengembalikan garis-garis yang jelas. Keluarga kerajaan di masa lalu dikenal kuat, fokus, dan bersatu, bukan besar dan membingungkan. Rencana William berjalan dengan tenang dan sabar, persis seperti dirinya. Dia tidak terburu-buru. Ia memikirkan dengan dalam bagaimana perasaan orang lain. Ia selalu menempatkan mahkota sebagai prioritas utama. Ini adalah sebuah reset kerajaan. Kini, Pangeran William mulai mengambil peran lebih besar. Ia menjadi lebih terlibat dan fokus dalam membentuk masa depan monarki. Ini bukan hanya soal menjaga tradisi lama. Ini adalah tentang membantu keluarga kerajaan maju dengan penuh perhatian dan tujuan. Di dalam istana, dia mulai menjalankan rencananya. Dimulai dengan perubahan kecil dan pembicaraan tenang dengan penasihat yang terpercaya. Daftar tamu diperbarui, dan orang mulai melihat lebih sedikit wajah asing di acara kerajaan besar. Perlahan, hanya mereka yang paling dekat dengan garis darah kerajaan yang tetap memegang posisi kunci. Salah satu perubahan besar adalah ketika William mencabut peran khusus yang pernah diberikan kepada Kuke-Kuka Ratu Camilla. Peran tersebut membuat mereka tampak seperti anggota keluarga kerajaan, meskipun mereka bukan keturunan kerajaan. William tidak melakukannya untuk bersikap kasar, melainkan dengan tujuan yang jelas. Dia ingin publik melihat monarki yang sederhana, jujur, dan mudah dimengerti,
Sebagian orang mungkin menganggap pilihan ini dingin, tetapi bagi William, itu adalah hal yang diperlukan. Di dunia saat ini, di mana setiap foto, kata, dan tindakan dinilai, ia percaya kejelasan adalah yang paling penting. Keluarga kerajaan harus terlihat kuat sekaligus banner-banner kuat dalam cara kerjanya. Raja Charles lebih sering memimpin dengan emosi. Ia menghargai kedekatan dan ikatan keluarga. William menghormati hal itu, tetapi caranya berbeda. Dia tenang, penuh pertimbangan, dan teguh. Setelah ia tahu apa yang benar, ia bersikeras. Baginya, mahkota harus dijalankan dengan tujuan, bukan perasaan. Ia menghormati Camilla dan perannya. Camilla setia pada Raja Charles, dan William menghargai itu. Namun, terkait tugas kerajaan, ia menggambar garis yang lembut tapi tegas. Anak-anak Camilla adalah bagian keluarga, tapi bukan anggota kerajaan dan tidak boleh mewakili mahkota. Ini bukan soal mengucilkan, tetapi melindungi inti keluarga kerajaan. Perubahan ini mungkin sulit bagi Camilla, yang telah banyak berkorban untuk kehidupan kerajaan. Namun, William tidak melihat ke belakang, melainkan melihat ke depan. Ia ingin membangun sesuatu yang kuat dan abadi. Keluarga kerajaan yang sederhana, dipercaya, dan mudah dipercaya. Lalu bagaimana perasaan Ratu Camilla? Apa rencananya dalam merespon semua ini? Seberapa dalam emosinya? Mari kita cari tahu. Titik balik emosional Camilla terjadi pada hari yang tenang dan cerah di Clarence House. Hingga segalanya berubah. Ratu Camilla menjalani rutinitas biasanya ketika kabar itu tiba. Dalam hitungan detik, kedamaian berubah menjadi kesedihan. Ini bukan sekadar kabar buruk, melainkan seperti pukulan di hati. Seolah-olah seseorang berkata, "Kamu tidak pantas di sini." Camilla telah bertahun-tahun berjuang untuk menyesuaikan diri dengan keluarga kerajaan. Orang-orang menghakiminya sejak awal. Ada tajuk berita kejam, bisikan di belakangnya, dan tatapan dingin di acara-acara. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia selalu berdiri di sisi Raja Charles melalui berbagai badai. Perlahan, orang mulai menerimanya. Dia mulai percaya bahwa dirinya benar-benar layak berada di sana. Bukan hanya sebagai istri Charles, tapi juga sebagai ratu. Keluarganya selalu menjaga sikap hormat dan menjauh dari drama. Namun, kini ada sesuatu yang berubah, dan itu sangat menyakitkan. Pangeran William diam-diam menghapus sesuatu yang sangat berharga bagi Camilla. Cucu-cucunya tidak lagi diundang ke acara kerajaan. Peran kecil mereka, momen-momen kecil kebahagiaan mereka di panggung, lenyap begitu saja. Seolah-olah mereka dihapuskan, seperti tak berarti. Camilla sangat terpukul. Teman-temannya mengatakan, ia menangis dan terus bertanya, "Kenapa William tidak memberitahuku sendiri? Kenapa aku harus mendengar dari staf? Kenapa tidak ada yang memperingatkanku?" Bagi Camilla, ini bukan hanya tentang peran kerajaan. Ini tentang semua perjuangan yang telah dia lalui. Semua rasa sakit, keheningan, dan kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai posisi sekarang. Rasanya seperti semua itu sedang dihapus begitu saja. Ia membatalkan rencananya, tidak makan, dan berkeliling dengan terkejut di dalam rumah. "Dia menghapus aku," bisiknya. Staf menyadari ada perubahan. Rumah yang biasanya hangat dan hidup, kini terasa dingin dan berat. Camilla, bukan dirinya sendiri. Ini bukan sekadar hari yang buruk, ini adalah patah hati. Secara pribadi, Camilla berbisik bahwa ia yakin keputusan ini bukanlah hal sederhana. Ia percaya keputusan ini terkait dengan Putri Diana. Di matanya, William masih membawa luka masa lalu. Kini ia merasa William menggunakan rasa sakit itu untuk membongkar semua yang telah dia bangun. "Ini terasa seperti balas dendam Diana," katanya kepada seorang teman. Yang lebih mengejutkan adalah pemikirannya tentang Putri Kate. Camilla mulai percaya Kate berperan dalam keputusan ini. Ia merasa senyum manis Kate menyimpan sesuatu yang tajam, bahwa di balik kebaikan itu ada pikiran cerdas yang menarik tali-tali. Hubungan mereka yang sudah dingin, kini berubah menjadi sangat dingin. Kali berikutnya, mereka terlihat bersama Camilla, bahkan tak menatap Kate. Semua orang memperhatikan, tapi luka terdalam datang dari Raja Charles. Dia tidak berkata apa-apa, tidak di depan umum. Bahkan tidak kepadanya. Dia tidak membelanya. Dan, bagi Camilla, itu terasa amat menyakitkan. Berikut ini adalah parafrase dan penulisan ulang dari bagian konten yang Anda berikan, dengan angka diubah menjadi huruf dan terjemahan ke bahasa Indonesia. Sambil mempertahankan makna aslinya, ia merasa seperti dikhianati. Dia telah berada di sisinya dalam segala hal. Namun sekarang, saat ia sangat membutuhkannya,
dia justru diam. Dalam beberapa hari setelah itu, Camilla menghilang dari kehidupan publik. Dia melewatkan pertemuan, mengabaikan pesan, dan lebih banyak menyendiri. Ini bukan hanya tentang kesedihan, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Seperti retakan di dalam dirinya yang semakin melebar. Dalam keheningan, ia mulai bertanya pada diri sendiri. Haruskah aku bersuara? Haruskah aku akhirnya mengungkap sisi ceritaku? Dia berdiskusi dengan teman-teman terpercaya, penasihat, bahkan wartawan. Ia tidak ingin berkonflik, tapi juga tak ingin terlupakan. Jika mereka tidak akan mengingat kami dengan baik, ucapnya pelan, mereka akan mengingat bahwa kami tidak pergi tanpa suara. Itu menjadi titik perubahan. Selama bertahan-tahan, Camilla selalu berada di belakang layar, tenang, pendiam, dan setia. Namun kini, ia merasa tersisih. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan mendadak Pangeran William yang mencabut gelar kerajaan dari keluarga Camilla? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.